Jadi yang pertama, hidup sehat secara spiritual itu adalah hidup yang penuh makna dan sadar tujuan. Ayo teman-teman tanyakan pada dirimu, hidupmu ini untuk apa? Tujuannya mau kemana? Ini namanya aspek meaning. Mulai tanyakan itu, kemudian coba dicek semua fasilitas, semua yang kamu mampu kamu miliki, kira-kira sudah atau belum kamu gunakan untuk mencapai tujuan. Nah, ini standar pertama ya. Ayo hidup yang bermakna. Bukan berarti kamu tidak boleh main HP, tapi HP-mu mendukung nak terhadap kebermaknaan hidupmu dan realisasi tujuan hidup. Yang kedua, value. Value itu hidup yang menghargai kepercayaan dan tatanan. Hidup yang punya standar. Ini baik, ini buruk, ini indah. Kalau itu tidak, ini namanya value. Kita diminta untuk hidup ini punya nilai. Biasanya untuk punya makna itu harus ada yang bernilai. Apa sih nilai-nilai yang kamu unggulkan, kamu pegangi dalam hidup? Agama kah? Persaudaraan kah? Kemanusiaan kah? Atau apa? Kalau sama sekali tidak punya nilai, hidupmu tidak bermakna. Rasionalitas kah? Atau kekayaan kah? Atau apa? Itu namanya value, nilai. Oke. Nah, yang ketiga, transenden. Transenden ini kesadaran bahwa ada dimensi hidup yang lebih tinggi dibandingkan hidup yang kita jalani sekarang. Kita hari ini hidup dalam banyak keterbatasan-keterbatasan. Ada level transendennya, ada level yang lebih tingginya. Dan kita semuanya menuju ke sana. Nah, fasilitas-fasilitas tadi membantu enggak upaya kita untuk melakukan transendensi, melampaui situasi hari ini ke ranah yang lebih tinggi. Yang keempat, connecting. Connecting itu keterhubungan. Kesadaran kita bahwa segala tujuan, makna, nilai, dan upaya transendensi tadi tidak mungkin kita jalankan sendiri tanpa keterkaitan dengan orang lain. Jadi sejauh mana perangkat, peralatan, fasilitas yang kita miliki tadi membantu kita semakin dekat, erat, terkoneksi dengan yang lain, atau jangan-jangan malah tambah pisah-pisah. Tambah banyak permusuhan. Itu coba nanti dievaluasi. Dan yang terakhir, becoming. Becoming itu hidup yang baik adalah hidup yang tambah lama tambah baik. Maka kita hendaknya melakukan refleksi, ini hidup saya tambah baik apa enggak ya? Kemarin saya gimana, sekarang gimana? Dulu saya zaman waktu SMA itu Pak, rajin tahajud Pak, ngaji. Sekarang sudah mahasiswa. Ya saya enggak berani ngomong Pak. Iya, tapi sekarang saya tambah pinter Pak, tambah ngerti dalil, tambah ngerti. Jadi coba dicek, kamu tambah baik apa enggak? Ya harusnya tambah mahasiswa, kalau dulu tahajudnya 4 rakaat, ya sekarang 12 rakaat misalnya. Itu sip. Dulu ngajinya 3 bulan sekali baru khatam, sekarang 1 bulan bisa khatam saya Pak. Ah, itu luar biasa, meningkat. Nah, apakah begitu hidupmu atau tidak? Becoming atau tidak? Tambah baik, tambah baik. Nah, ayo ya dievaluasi. Biar enggak hanya yang sehat, jasmani kita, rohani kita juga harus sehat, yaitu hidup yang bermakna, bernilai, transenden, connecting, dan becoming. Seperti apa sih mengaitkan kegelisahan moral tadi dengan kesini?
Nah, itu tugas kalian masing-masing. Mencari relevansinya untuk hidupmu. Bagaimana menggunakan, mentransformasi semua problem tadi jadi solusi demi hidup yang sehat secara rohani. Tidak hanya sehat jasmani. Hari ini kita ada di situasi namanya mass mediated reality. Realitas itu sekarang sampai ke kita melalui mass media. Kalau dulu orang menyebut pengalaman, itu kan bayangannya terjun langsung, ngalami langsung. Sekarang tidak. Pengalaman hidup itu diperoleh melalui mass media. Maka namanya mass mediated reality. Sekarang apa yang tidak lewat mass media? Ngaji sekarang yo YouTube. Para ustadz, para ulama, para kiai ya punya channel sendiri-sendiri. Apalagi makanan, apalagi semuanya lewat mass media. Nah, apa efeknya mass media yang jadi fokus realitas hari ini? Itu inventarisir saja ada beberapa efek. Ini boleh nanti kalian protes ya. Ini pembacaan saya. Mass mediated reality itu yang pertama membuat hidup jadi dangkal. Ya kan? Rasakan bedanya yang ngaji HP-mu atau kalian ngaji sendiri. Ya tentu saja vibrasinya beda. Kedalamannya berbeda. Meskipun HP-mu fasih sekali, enak sekali kalau ngaji. Wong itu memang rekaman. Dengan kamu yang ngaji itu kedalamannya jauh berbeda. Bela sungkawa hadir langsung mengucapkan kemudian ketemu orangnya jauh beda dengan bela sungkawa yang kamu lewat WA copy paste saja. Anggota grup 100 isinya copy paste kabeh. Tuh, ya kan? Jadi orang lebih mementingkan citra. Orang lebih mementingkan tampilan. Makanya hidup cenderung terus jadi dangkal. Itu nanti jangan-jangan lama-lama ya tempat-tempat rekreasi itu sepi. Orang prinsipnya ngapain capek-capek datang ke sana. Nonton screensaver saja sama saja indah. Bisa saja nanti begitu. Nah, coba kalian rasakan ya. Intimnya ketemu langsung dengan hanya lewat media sosial. Rasakan yang kemarin waktu pandemi yang mau tidak mau kalian hanya berinteraksi via media sosial dengan sekarang sudah bisa ketemu langsung. Oh ngaji gini aja kan rasanya beda kedalamannya. Oke, baik. Yang pertama itu PR kita. Bukan berarti kalau begitu tidak HP-HP-nan Pak. Enggak. Ya kamu harus lebih cerdas menyikapinya. Yang kedua, hari ini itu noisy, riuh. Kenapa? Orang semua ingin menunjukkan dirinya. Karena citra dianggap lebih penting daripada kenyataannya. Jadinya ruamenya luar biasa. Kamu boleh ngitung, wis kamu punya berapa grup di HP-mu, kemudian berapa ratus WA yang tampil di HP-mu hari ini, terus kamu hitung mana yang penting, mana yang tidak. Dari ratusan postingan itu berapa yang penting? Kadang-kadang kan kamu buka TikTok itu kan, kalau pas bagian serius kamu skip, bagian dagelan lucu-lucu kamu tengok, nanti bagian apa kamu tengok. Oh yang wow ini ilmu loh, nanti saja, nanti yang lucu-lucu. Jadi rame, riuh, entah berapa ribu, berapa juta tiap hari postingan. Tapi berapa persen dari semua itu yang berbobot, meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga, kita ini sering kegemukan. Kegemukan informasi. Ini jangan dikira nyaman. Informasi itu sebenarnya kita butuh cukup saja. Terlalu banyak informasi kita akan terdistraksi kemana-mana.
Hal-hal tidak penting merepotkan kepala kita. Karena terlalu banyak informasi. Kita kan tidak cukup tahu bahwa misalnya kemarin sepak bola yang menang ini, yang kalah ini. Kan kita terus masuk, kenapa kok menang, kenapa kok kalah. Jangan-jangan, oh itu terus, oh ini atlet ini tadi malam gegeran sama istrinya, makanya mainnya tidak serius. Ini kamu sampai ke situ mungkin. Jadi kegemukan informasi kadang tidak relevan dengan kebutuhanmu. Nah ini juga sering jadi masalah. Kalau kalian tangguh, punyalah filter. Kalau ada hal-hal yang tidak penting, di skip saja. Aku tahu tentang ini juga tidak ada manfaatnya kok, lewati saja. Apa sih pentingnya kalian tahu artis ini sebentar lagi cerai loh Pak, sekarang sudah pisah ranjang, kemarin di wawancara itu. Jadi kamu paham bener yang tentang itu. Eman-eman. Ya memang HP-mu mungkin isinya macam-macam, tapi yang jadi fokusmu kan itu. Ya saya tahulah di HP-mu ada downloadan buku ini, buku itu, tapi kan nggak pernah kamu tengok. Yang penting wis download, kamu nyaman sudah, dibaca juga enggak. Baik, itu kegemukan. Yang keempat apa? Ketelanjangan. Apa sih sekarang yang enggak kamu pamerkan keluar? Yang menelanjangi bukan orang kok, kamu sendiri. Orang itu ngerti detik per detik kamu sedang ngapain. Kenapa? Kamu tidak berhenti posting. Ngaji ini saja nanti berangkat ngaji nih di MCS. Nah, ya kan? Sampai depan ngantri nih kopi. Ah, duduk kamu foto lagi, posting lagi. Entah berapa kali posting kamu sekali ngaji. Wong kamu sendiri yang pamer. Kadang makan siang, wah menu hari ini, kamu foto. Nah itu kan kelakuanmu begitu hari ini. Jadi yang menelanjangi dirimu kamu sendiri. Jangan kaget nanti kamu begitu ketemu kenalanmu, wah ayo kita makan bakso. Loh kok tahu saya senang bakso? Kamu tiap hari pamer bakso. Jadi kamu sendiri yang bongkar siapa dirimu. Itu yang istilahnya ketelanjangan, ranah privat habis sudah. Padahal hidup itu indahnya kan kalau masih ada yang misteri-misteri tersembunyi dari diri kita. Bikin orang penasaran, itu kan malah ngejar-ngejar. Tapi kamu sekarang terbuka semua sudah. Tidak bikin orang penasaran lagi. Kalau itu pertarungan, itu kamu kalah sudah. Kenapa? Dirimu terbuka total. Orang tahu kelemahanmu, orang tahu di titik-titik mana kamu senang dan di titik mana kamu marah. Dari kamu sendiri yang menelanjangi diri. Nah, kemudian ada lagi istilah saya kengawuran. Ini ada istilah misinformasi, disinformasi, malinformasi. Kalau misinformasi salah paham. Disinformasi itu kita tahu ini berita tentang itu tapi kita pakai untuk yang lain. Ini sebenarnya berita kecelakaan tapi kita pakai ada pembantaian, disinformasi. Ada malinformasi, kita memang sengaja ngarang biar rame yuk. Nah itu malinformasi. Ini kok grup sepi ya. Wah, kamu terus bikin goro-goro apa, posting gambar yang apa, yang terus kamu komentari apa, orang jadi rame. Cuma ingin bikin rame saja. Terus kita ngawur hari ini. Kita sering dibingungkan oleh hal-hal yang ngawur itu. Selain ngawur apa? Ngeyel. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini ngeyel itu apa. Ya tak tulis ngeyel saja, kengeyelan. Keras kepala mungkin ya pasnya ya. Jadi ngeyel itu gimana sih hari ini? Kalau zaman dulu orang itu kayak filsafat ya, kayak René Descartes itu I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang enggak, I believe therefore I am right. Pokoknya kalau aku yakin benar ya benar wis. Wis kamu dikritik enggak bisa sudah. Nanti didukung oleh Google juga kan, pendirianmu itu selalu disupport oleh Google. Pencarianmu selalu
diberi lebih oleh Google. Kamu tambah ngeyel. Sudah. Nah, begitu kamu cari, apalah misalnya Fahrudin Faiz sesat misalnya. Itu sampai besok-besok kamu ditawari terus sama Google betapa sesatnya Fahrudin Faiz. Itu yang namanya filter bubble itu kan. Peradaban ngeyel. Nah, coba ya. Ini sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini sehubungan dengan mass mediated reality tadi. Membuang cinta dunia. Diperhatikan kalimatnya ya. Bukan membuang dunia. Tidak mungkin kita membuang dunia. Wong kita hidup di dunia. Tapi membuang cinta dunia. Nah, di Fathur Rabbani ini kan memang kitab kumpulan ceramahnya beliau. Di Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya yang membuatmu putus dari makrifat kepada Allah dan mengenal para walinya adalah karena kesenanganmu pada dunia, ambisimu pada dunia, kecintaanmu berlomba menumpuk kekayaan. Ya, orang yang cinta pada dunia biasanya terus berambisi pada dunia, terus dia berlomba-lomba menumpuk dunia. Yang itu kan kalau di Al-Quran disindir al-hakumut takasur. Jadi menumpuk harta kekayaan dunia itu seperti orang yang haus dan minum terus-menerus dan hausnya tidak hilang. Makanya terus ingin minum terus, tidak ada akhirnya. Orang dengan ciri ini, ya sulit dia akan sadar hadirnya Allah atau membelokkan orientasi hidupnya menuju Allah. Jadi sudah salah orientasi. Maka itu Syekh Abdul Qadir Jailani selanjutnya mengingatkan, siapa yang hatinya ditempati rasa dunia, lenyap sifat waroknya. Warok itu kalau dalam tasawuf wirai. Jadi keterjagaan diri. Jadi warok itu orang yang sangat terjaga. Baik dari dosa kecil apalagi dosa besar. Termasuk dari hal-hal yang tidak patut, tidak etis, tidak beradab. Ini orang warok. Jadi melakukan yang tidak pantas saja, yang tidak etis, tidak estetik saja dia menghindar. Apalagi yang dosa, apalagi yang salah. Ini orang warok. Jadi orang yang menjaga kehormatannya. Nah, orang itu bisa wirai kalau dia tidak cinta dunia. Begitu dia cinta dunia, biasanya daya waroknya hilang. Daya penjagaan dirinya longgar. Cenderung kemudian jadi permisif. Yang penting enak, yang penting untung, yang penting nyaman. Ini kan yang ditawarkan oleh dunia semua. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang cinta dunia, lenyaplah waroknya. Bahkan yang tinggal hanyalah antara halal dan haram saja. Asal halal tidak apa-apa loh. Ini halal kan Pak, kan kita sering begitu. Berhenti di halal haram saja. Ya halal haram itu standar minimal. Kalau di agama ini kan aspek hukum. Di atas itu masih ada moral, masih ada etik. Bahkan di atas itu ada pantas, tidak pantas, estetik. Orang yang hanya selesai di level halal haram, ya kurang jauh mainnya. Jadi kalau hanya itu saja halal haram saja. Mana dalil halalnya, mana dalil haramnya. Kalau hanya di titik ini saja kurang luas, kurang jauh. Ya ndak keliru, tapi kurang banyak. Misalnya kalian sholat itu kalau laki-laki yang mazhab Syafi'i dari pusar sampai lutut. Loh itu kan kalau kalian sholat pakai sarung terus cingkrang saja, yang penting
udelnya ditutupi, dengkulnya ditutupi, sampai dengkul itu saja. Jadi kalian pakai short itu yang celana pendek potongan itu, enggak pakai atasan juga enggak apa-apa. Loh itu kan halal. Itu kan boleh, memang auratnya itu. Terus kalian berangkat ke masjid pakai gitu, baris paling depan. Kalau orang negur, nih kamu sholat kok begitu? Loh kan auratnya cuma udel sampai dengkul. Ini sudah ketutup, berarti boleh dong. Kita tidak bisa marah pada dia, memang hukumnya begitu. Tapi kan di level lebih tinggi mungkin etika, level lebih tinggi lagi mungkin norma adat, kepantasan, bahkan nilai estetik. Pakai sarung pun, nutup pun itu kalau tidak estetik kan juga berhubungan dengan iffah dan warok tadi, kehormatan diri. Jadi makanya yo kalau yang seperti ini biasanya sulit untuk sampai pada terminal mahabbah, cinta pada Allah. Apalagi hanya berhenti di halal haram. Biasanya yang berhenti di halal haram ya stuck di situ, kaku di situ. Bukan berarti boleh nabrak halal haram. Enggak, bukan nabrak, melampaui. Melampaui itu jangan sekedar halal haram dong hitungan. Harus lebih panjang dari itu. Nah, ini cara memahaminya seperti itu yang disampaikan si Abdul Qadir Jailani. Akibatnya apa sih kalau orang yang semacam ini dia lenyap rasa malunya di hadapan Tuhan. Tidak sadar Tuhan mengawasinya. Enggan murokobah. Murokobah itu rasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya murokobah. Kita sering tidak sadar Allah itu mengawasi kita terus. Orang yang sadar terus diawasi Allah berarti orang yang mampu bermurokobah. Yang kayak tadi misalnya yang sholat hanya dengan pakai celana pendek tadi, itu kan bahasa kita kasarnya apa ndak malu. Ndak sadar bahwa Allah itu melihat. Oh ndak Bapak, saya yang kayak gitu pas sholat sendirian di kamar, jadi ndak ada siapa-siapa. Ya tapi kan Allah ya melihat kita terus. Wong di hadapan orang biasa yang mungkin lebih tinggi dari kita, mungkin orang tua kita, guru kita, mungkin dosen kita kan malu begitu. Apalagi di hadapan Allah. Nah, rasa malu di hadapan Allah itu nanti mendukung yang wirai tadi. Membuat kita terjaga. Ini nanti akan jadi syarat munculnya rasa cinta kepada Allah. Kalau kita merasa diawasi terus oleh Allah, ya lama-lama rasa cinta pada Allah itu tumbuh. Orang Jawa kan bilang tresno itu jalaran soko kulino. Ya, kayak teman-teman itu mungkin ada yang suka berorganisasi ya, yang awal-awal berorganisasi sih biasa, tapi karena sering mengawasi, sering saling melihat, lama-lama jatuh cinta. Nah, kalau kita juga begitu, kalau ada kesan rasa selalu mengawasi dan kita sadar Allah juga mengawasi kita terus, kemungkinan akan lahir cinta. Itu seperti hadisnya ihsan itu loh, anta budallaha ka'annaka torohu wa inlam takun tarohu fa innahu yaroka. Allah melihatmu dan aku juga merasa seperti di hadapan Allah. Loh, lihat-lihatan itu kan lama-lama ya bisa jatuh cinta. Kalau tidak percaya boleh praktek. Kalau kamu ingin yang kamu kejar bisa jatuh cinta padamu, tampillah sering-sering di depan dia. Ya, ya nanti lama-lama mungkin bisa tampak oleh dia bahwa ada dikit-dikit bagian dari dirimu yang menarik. Jadi, entah apanya itu. Mungkin satu ketika ada pernyataan, wah baru sadar aku kamu menarik. Ya. Kapan aku menarik kalau kamu tidak beredar di depanku? Oke, kita lanjutkan. Terus, ini satu kalimat yang menurut saya menarik dalam Fathur Rabbani itu tentang cinta dunia. Di antara manusia ada orang yang menguasai harta dunia tapi dia tidak mencintainya. Oh, ini orang hebat. Makanya tadi saya bilang memiliki dunia tidak masalah, asal jangan cinta dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia memiliki tapi tidak dikuasai.
Harta menyukainya, karena ada orang itu kalau kerja jodoh sekali, cepat sekali kaya. Itu namanya dia disukai oleh harta. Tapi dia tidak mencintainya. Tidak eman, tidak pelit. Kehilangan pun tidak masalah kalau itu harta. Dunia melayaninya, tapi dia tidak mau melayani dunia. Yang dia layani hanya Allah saja. Dia mampu siap menyingkirkan dunia, tapi dunia tidak mampu menyingkirkan dia. Teramat terpaut hatinya kepada Allah, sehingga dunia tidak pernah mampu mencelakakannya. Ia rela mengeluarkan dunia, dan dunia tidak mampu mengeluarkan diri. Jadi ini dibalik, dunia yang jatuh cinta sama kita. Dunia yang ngerayu terus. Dunia itu kan sering dianggap godaan. Sering banyak orang tertipu oleh rayuannya dunia. Dunia merayu kita terus, tapi kita tidak tergoda. Jadi kebalikannya, banyak orang mengejar-ngejar dunia, jatuh cinta dengan dunia. Tapi orang yang mencintai Allah itu dia tidak mempan dirayu. Oh, ini orang mahal yang seperti ini. Jarang orang bisa begini. Biasanya godaan dunia itu sangat mengganggu kita. Jadi orang-orang yang mencintai Allah tidak. Kehilangan dunia tidak masalah. Yang penting jangan kehilangan Allah. Baik, kita lanjut. Ada cerita di Fathur Robban itu, terus ada orang tanya pada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana kalau aku sudah terlanjur cinta dunia? Karena sejak awal kita ini kan memang dibiasakan untuk tergantung pada banyak hal yang duniawi. Nah, ini kan kita terlanjur cinta dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, wahai orang yang bertanya, wahai peminta, jika engkau menatap sesuatu dengan mata hatimu sampai batas keburukan dunia, tentu engkau mampu mengeluarkan dunia dari hati. Tetapi jika engkau menatap dunia hanya menggunakan mata kepala, tentu tertipu oleh warna-warni yang menghias keburukannya. Sudah barang tentu engkau tidak akan pernah mampu mengusir dunia dari hati dan berzuhud di dunia. Padahal dia membunuhmu seperti para pembunuh. Perangilah nafsumu sampai benar-benar tentram. Jika engkau merasa tentram, niscaya engkau akan mampu melihat aib dunia dan mampu menerapkan zuhud di sana. Ini nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, biar kita tidak tertipu oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia, ayo kita membacanya lebih dalam. Jangan hanya dilihat penampilan dunia saja, karena penampilannya dunia itu sering menipu. Kebaikan, keindahan apapun yang duniawi itu pada akhirnya akan susut. Pada akhirnya akan lapuk. Tidak ada yang tahan lama. Apakah itu kecantikan, apakah itu kekayaan, harga, jumlah, apakah itu jabatan, tidak ada yang hakiki. Dalam keindahan dunia bertaburan keburukan-keburukannya kalau kita mau membaca lebih dalam. Nah, kebalikannya tadi ya, kalau kita sering ketemu terus jatuh cinta karena melihat keistimewaannya. Khusus untuk dunia, justru carilah sudut-sudut negatifnya yang membuat kita tidak jatuh cinta pada dunia. Dan itu banyak, cuma tidak kelihatan. Kita sering tertipu oleh tampilannya yang membuat kita terlena, membuat kita nyaman, membuat kita tertipu. Nah, jadi ya ini tips dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Enak ya kalau saya ceramahkan begini, cuma kalau dijalankan ya wallahu a'lam. Lancar ngomongnya, menjalankannya itu puyeng. Jadi yang penting itu deh, dijaga. Ayo latihan tidak jatuh cinta dengan dunia.
Paling tidak begini, seandainya kita lepas hal apapun dari dunia, jangan kita putus asa sampai segitunya. Seandainya kita menginginkan sesuatu yang duniawi, jangan sampai kita begitu ambisinya. Itu saja dulu sudah luar biasa. Karena orang itu punya kecenderungan kalau bercita-cita sesuatu yang duniawi itu, seolah-olah kalau itu diperoleh terus hidup kita pasti beres. Padahal manusia itu keinginannya tidak pernah ada kata berhenti. Ya seperti al-hakumut takasur tadi. Ya kayak teman-teman yang sekarang jatuh cinta dengan siapa, dikejar sampai mati-matian. Percayalah nanti kalau sudah nembak diterima terus jadi, itu rasanya sudah berbeda daripada waktu ngejar. Yang pengalaman mesti ngerti ya, yang belum pengalaman agak sulit membayangkannya. Yang belum pengalaman itu masih berpikirnya pokoknya Pak, kalau tidak dia mending aku mati saja. Kalau tidak dia mending mesti masih begitu. Tidak sadar bahwa kalau target-target duniawi itu tidak ada yang sempurna. Dia fana, dia pasti lapuk, layu, hancur di level apapun. Termasuk rasa cinta yang duniawi. Pasti akan semakin menyusut. Beda dengan cinta kita kepada Allah. Syarat-syarat mahab. Yang pertama, ini saya bilang ya, teman-teman nanti kalau buka Fathur Rabbani, paragraf-paragraf yang saya kutip ini pasti ada, tapi tidak urut. Jangan dicari urut ya, selain awal mesti lebih awal saya bilang tadi. Ini meloncat-loncat, ini semacam kajian yang tematik. Syarat pertama untuk kita bisa mencintainya adalah menerima kehadirannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa sangat beruntung kalian jika bersesuaian kehendakmu dengan kehendak Allah, terus kalian mencintainya. Tetapi ingatlah, engkau yang telah mengaku mencintai Allah, ada banyak syarat di sana. Di antara syarat mencintainya adalah Allah terasa lebih selaras dalam hatimu dari selain dirimu. Di antara syarat yang lain, hendaknya engkau tidak tenteram dan bergantung kepada selain Allah. Kemudian syarat selanjutnya, engkau gembira mesra bersamanya. Tidak takut apapun saat bersamanya. Bila kecintaan pada Allah bersemayam di kalbu seorang hamba, ia senantiasa akan serba mesra bersamanya dan membenci apa yang mengganggunya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yo ada syaratnya. Mengapa sih kok Pak saya jatuh cinta pada Allah itu sulit? Lebih mudah jatuh cinta pada yang lain, jatuh cinta pada idol-idol yang lain lebih mudah. Kok sama Allah sulit? Mungkin karena kita belum memenuhi syaratnya. Yang saya ringkas dengan satu kalimat, menerima hadirnya. Jadi menerima hadirnya Allah itu, ya, kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, selaras kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginannya Allah. Nah, kita cocokkan. Ini biasanya orang kalau sudah cinta otomatis ini terjadi. Tapi kalau belum cinta itu kan harus dicocokkan dulu. Persis seperti kalian misalnya sedang ngejar-ngejar siapa dalam rangka nembak misalnya. Itu kan kalian menyesuaikan ritme dengan dia yang kalian kejar. Dia biasanya sukanya misalnya makan di warung mana. Itu kan kalian ikut ke warung situ. Atau dia senengannya apa. Kalian juga ikut begitu. Dalam rangka apa? Menyelaraskan ritmenya. Biar nanti kita nyambung. Kalian misalnya ingin mencintai orang tua atau dicintai orang tua. Itu kan kalian ambil strategi apa saja harus saya lakukan yang membuat orang tua senang. Nah itu namanya menyelaraskan. Nah
Pada Allah juga begitu. Yuk kita selaraskan bahwa keinginannya Allah itulah keinginan. Awalnya agak maksa memang, karena kita belum ada di level cinta, kita masih ada di level kewajiban dan kebutuhan. Tapi ayo kita terima hadirnya Allah dalam berbagai versinya. Dalam berbagai versi, dalam tanda petik, melalui syariatnya, melalui alam semesta ini, dengan menghidupkan kehendak-kehendaknya, dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama itu. Syarat kedua adalah kita tidak merasa tentram atau tergantung pada yang selain Allah. Ini syarat kedua. Pokoknya segalanya Allah saja. Kehilangan yang bukan Allah tidak masalah. Jangan sampai kehilangan Allah. Nah ini namanya kita tidak bergantung pada yang selain Allah. Kok terasa bahwa saya ini ketergantungan pada yang bukan Allah. Ini kita merasa tidak nyaman. Tidak tentram. Kok aku ketergantungan pada uang ya? Kok aku ketergantungan pada HP ya? Kok aku ketergantungan pada apapun itu yang bukan Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ini akan sulit membuat kita jatuh cinta pada Allah. Satu-satunya ketergantungan harusnya ya Allah saja. Jadi ketergantungan itu kan rasa tidak bisa lepas. Kan hari ini kita banyak secara tidak sengaja menampilkan ketergantungan kita. Wah, saya kalau tidak ada HP tidak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya kalau tidak ada laptop tidak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya, Pak, kalau tidak ada listrik, wah mending tidak usah hidup saja, Pak. Misalnya. Listriknya maksudnya. Masuk kamu tidak ada listrik mau bunuh diri. Tapi kan rasanya gelap itu, kayak kiamat kita. Waduh, listrik kok mati ya, ketergantungan. Padahal zaman dulu tidak ada listrik, simba-simba kita juga masih bisa seneng-seneng gembira. Mungkin lebih gembira dari kita sekarang. Tapi sekarang kita ketergantungan pada listrik, ketergantungan pada HP. Zaman saya masih ngalami tidak ada HP. Masih ngalami telepon. Saya masih ngalami telepon itu saja barang mewah yang luar biasa. Tidak semua orang punya. Dan teknologi berkembang begitu pesatnya, di titik kita hari ini ketergantungan dengan telepon genggam. HP itu pun harus cerdas, kita namai smartphone. Itu pun sehingga kadang-kadang smartphone-nya lebih cerdas dari orangnya. Kualitasnya HP kita itu kan berkali lipat dari kita. Kita kalah cerdas, kita kalah soleh. HP kita sering ngaji, kita tidak pernah ngaji. Iya kan? HP kita kalau adzan mengingatkan, Allah, kamu tidak pernah ingat dengan waktu sholat. Dan lain sebagainya. Ini contoh ketergantungan-ketergantungan. Maka syaratnya jangan ketergantungan selain Allah. Terus yang ketiga, gembira. Ketika sadar bahwa Allah hadir. Nah, padahal kapan dalam hidup kita Allah itu tidak hadir? Allah itu kan tidak hadir dalam hidup kita ketika kita tidak sadar hadirnya Allah. Karena Allah tidak pernah tidak ada, tidak pernah tidak hadir. Berarti apa? Hadir atau tidaknya Allah itu sebenarnya tergantung kesadaran kita. Allahnya sendiri senantiasa sadar. Bahkan Allah sampai ud'uni, panggillah aku, astajib lakum, maka akan aku jawab. Berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Jadi Allah di banyak momen memanggil kita, mengingatkan kita akan kehadirannya. Bahkan sekali-sekali agak menguji, agak memberi kita sedikit sakit agar kita ingat akan kehadiran. Nah, mari ketika kita sadar hadirnya Allah, kita terus gembira. Begitu ada banyak masalah kita hadapi, terus kita sadar, wah ya, ada Allah. Terus plong kita. Allah, masalah apa sih yang tidak selesai kalau ada Allah? Apa sih yang aku sedihkan kalau Allah itu ada? Problem apa yang harus membuat aku tidak gembira kalau adanya Allah? Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau kita sadar adanya. Jadi caranya orang jatuh cinta adalah gembira ketika sadar hadir.
Nah, ini syarat-syarat untuk kita bisa mahabbah. Kita lanjutkan ya.